Oke, aku mau panggil Dr. Iskandar, pemateri terakhir di SFH kali ini. Oke, terima kasih. Langsung lanjut ke Mas Iskandar untuk menjelaskan seputar insya Allah kenapa ikhtiar kita ialah melepaskan ketergantungan. Jadi obat itu kan ialah pemberi homeostasis. Misalnya kita, darah kita kental, diencerkan, tekanan darah kita tinggi, diturunkan, semua dibantu. Tapi kan pentingnya kan kita harus mengembalikan kembali homeostasis. Awalnya kita minum obat kan karena ada gangguan keseimbangan. Nah, insya Allah ikhtiar kita ialah mengembalikan keseimbangan tersebut sehingga melepaskan ketergantungan terhadap pembuat keseimbangannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke Mas Iskandar. Silakan Mas Iskandar. Ya, oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman warga semua. Oke, kita ke depan mungkin sekitar setengah jam. Say goodbye drugs with ketofastosis lifestyle. Ya, katakan selamat tinggal obat ya dengan KF style. Jadi ini pengalaman saya dulu ketika Mei tanggal 2 saya mulai KF dan itu tanpa perantara orang lain, tapi saya mencari sendiri karena saya prihatin. Jadi saya di situ tertulis ya, gelar saya SPKKLP, spesialis kedokteran keluarga, layanan primer. Jadi saya menjalankan kedokteran keluarga. Di situ saya memiliki komunitas penderita diabetes hipertensi, mungkin 150-an. Dan dengan program obat dari pemerintah atau dari BPJS yang namanya PRB ya, program rujuk balik. Jadi di situ ada program dari pemerintah yang memfasilitasi bagi penderita prolanis ini atau penderita metabolic syndrome ini untuk minum obat setiap hari seumur hidup ya, dan itu obatnya dijamin pemerintah. Namun apa kata ketika dilakukan evaluasi itu hanya sedikit saja yang berhasil ya, artinya yang terkontrol ya, sehingga BPJS itu mentargetkan hanya 5% saja itu yang terkontrol, itu sudah bagus ya, dan itu terjadi juga di komunitas saya. Nah, kemudian dengan menemukan KF Style ini saya aplikasikan, ternyata signifikan, dan bulan Oktober kemarin ya, klinik saya dinobatkan Hansa Solo Raya ini ya, juara 1 klinik berkomitmen ya, gara-gara ini dengan saya memberikan edukasi KF Lifestyle yang terkontrol itu menjadi signifikan ya. Nah, sehingga Solo Raya ini yang terbanyak yang terkontrol ya, sehingga dapat piagam, dapat award kemarin itu ya, baru bulan Oktober kemarin ya. Jadi ini luar biasanya magicnya. Ya, ini saya tantang untuk penderita gangguan metabolik dan juga bagi peserta prolanis. Jadi prolanis ini adalah peserta BPJS yang didiagnosis memiliki penyakit kronis yaitu diabetes, hipertensi ya, dan dislipidemi ya, dan sebagainya. Ini jadi kalau dengan menjalankan lifestyle ini ya, katakan selamat tinggal obat, sudah tidak usah minum obat lagi dan insya Allah hasilnya akan normal semua. Jadi ini program rujuk balik PRB ini adalah program dari BPJS dan ini mau wajib bagi klinik dan dokter swasta, puskesmas itu untuk melaksanakan program rujuk balik ini, di mana program ini menjamin setiap penderita prolanis ya, penderita sindrom metabolik itu wajib mendapatkan obat setiap bulannya dan minum secara teratur, dan hanya mentargetkan 5% saja. Jadi memang sedikit, memang sulit untuk mencapai angka yang terkontrol. Jadi 5% aja sudah dianggap bagus oleh BPJS. Ini jurnalnya, jadi memang angkanya sudah dihitung itu mungkin lebih dari 23% itu penduduk di Indonesia itu menderita sindroma metabolik. Padahal ini tahun 2015 kalau nggak salah ya. Kalau tahun 2013 itu 17%. Jadi dalam waktu 2 tahun aja meningkat segitunya. Maka diprediksi sindroma metabolik ini akan terus meningkat bila tidak ada upaya-upaya seperti ini ya, edukasi KF.
lifestyle ini. Jadi pengertiannya sindrom metabolik ini adalah kumpulan faktor resiko, jadi seperti dislipidemi, kemudian hiperglikemi, hipertensi, obesitas sentral, yang mana ini beresiko terjadinya penyakit-penyakit, ya bisa diabetes, bisa ke jurang, ya stroke, jantung dan sebagainya. Terus ini parameternya berdasarkan dari konsensus IDF ya tahun 2005, di mana ditetapkan lingkar pinggang ini sesuai dengan etnik. Untuk gambaran di Indonesia yang masuk Asia itu bila wanita lebih dari 80, pria lebih dari 90 cm. Kemudian ditambah ya, 2 dari berikut, yaitu TG, trigliserid lebih dari sama dengan 150, kolesterol, HDL pada pria kurang dari 40, pada wanita kurang dari 50. Kemudian tekanan darah lebih dari 130/85 mm Hg. Dan kadar gula darah puasa ini lebih dari 100 mm/desiliter. Jadi jadikanlah makananmu sebagai obatmu ya, dan bukan obat sebagai makananmu. Ini adalah ucapan Hippocrates beberapa ratus tahun yang lalu. Bapak Kedokteran Indonesia ini sebenarnya sudah memberikan sinyal informasi bahwa obat untuk kita itu sebenarnya banyak yang dari pengaturan pola makanan ya gitu. Sekarang kita review fisiologi dasar tubuh manusia. Ya ini terutama untuk nyubi-nyubi ya, kalau untuk warrior mungkin sudah familiar. Ini untuk nyubi itu bisa mereview kembali atau mempelajari kembali ya. Jadi ini gambarannya, kita makan itu sebenarnya kan dalam rangka untuk memenuhi energi kita untuk aktivitas. Jadi kita beraktivitas, ya bernapas, berpikir, berlari, berjalan, belajar, bekerja, itu semua itu membutuhkan energi. Energi ini didapat dari ATP ya dalam tubuh ini. Ya. ATP ini didapatkan dari mana? Dari asetil-CoA. Ya. Dan untuk pilihan pertama itu berasal dari glukosa. Jadi glukosa ini adalah sumber utama dari kehidupan kita ya saat ini, di kehidupan yang saat ini ya. Kemudian apabila kita stop dengan KFLS ya, ketofastosis lifestyle, maka gula dari luar kan berhenti, maka tubuh akan mencari alternatif lain dari lemak ya, dari lemak tubuh ya, bisa dari makanan atau minuman yang kita konsumsi ya, misal dari VCO, mungkin dari lauk pauk yang kita konsumsi ya, dari daging, telur, ikan, ayam ya, dari hewani itu. Atau kalau kita dalam keadaan fasting, puasa, maka bisa didapatkan dari lemak tubuh kita, dari trigliserid ya, yang akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol nanti diubah menjadi glukosa, dan asam lemak nanti bisa langsung ke asetil-CoA, dan juga bisa dirubah dengan menjadi keton ya, dari BHB ya. Kemudian keton ini nanti akan bisa masuk ke lapisan membran otak, sawar otak. Ini untuk energi otak. Jadi itu. Jadi jangan khawatir bila tidak makan karbohidrat, pasti energi dipenuhi dari sumber lain. Lah baru kalau ini tidak ada semua, misalkan pada kondisi kelaparan ya, mungkin di daerah yang kelaparan, mungkin lebih banyak mendegradasi dari protein ya, protein. Nah ini celakanya kalau tidak ada asupan dari luar, maka akan mengambil protein dari tubuh ya, bisa dari otot ya, sehingga fungsinya menjadi mengecil dan menjadi lemah. Bisa dari albumin ya, albumin nanti terjadi udem atau pembengkakan ya, karena terjadi rembesan cairan ya, sehingga ini yang dinamakan busung lapar itu. Nah maka di sini
protein ini adalah sumber yang sangat penting. Dan yang esensial adalah protein dan lemak. Ini harus dikonsumsi dari luar. Sedangkan gula ini tidak esensial. Artinya tetap diperlukan tubuh, tetapi tidak harus dikonsumsi dari luar dari makanan. Ya, ini fisiologi dasarnya. Ya, sekarang patofisiologi menuju sindrom metabolik. Diawali terjadinya obesitas. Ya. Jadi bila kita makan karbohidrat dan gula yang seperti yang terjadi sebelum KF ya, maka akan diserap oleh usus menjadi glukosa dan nanti diserap oleh usus untuk diedarkan ke pembuluh darah. Dan tubuh ini ya memiliki kontrol ya, yaitu melalui insulin yang dikeluarkan oleh pankreas. Artinya dalam keadaan normal darah ini dijaga oleh tubuh ini ya, agar tidak lebih dari 125 mgdl ya, miligram per desiliter. Dan bila terjadi kelebihan itu karena kita makan yang berlebihan, makan karbo yang berlebihan, maka gula yang berlebih ini akan dikirim ke sel untuk disimpan ya melalui kerja dari insulin ya. Semakin tinggi gula darah, maka semakin tinggi insulin ya, karena insulin ini adalah kunci untuk memasukkan gula darah ke dalam sel ya melalui pintu Blut 4 ini ya. Namun apabila kalori yang kita masukkan karbohidratnya terus-menerus bertambah ya akhirnya lama-lama selnya penuh ya. Penuh maka ini sel akan menolak ya, sehingga gula yang berlebih ini nanti akan dirubah oleh hati ya, oleh sel liver untuk bisa disimpan ya. Ya. Jadi agar bisa disimpan gula itu dirubah menjadi trigliserid ya, dengan proses yang dinamakan de novo lipogenesis ya, yang terjadi di hati. Nah, ya ini sarana tubuh untuk menjaga agar gula darah tetap normal ya, tidak tinggi ya, sehingga kelebihannya ini akan disimpan ya. Dan konsekuensinya kalau terjadi terus-menerus ya, maka makin lama perut ini kan makin menggendut, artinya semakin banyak trigliserid yang diproduksi oleh sel liver ini dan dikirim ke kulit paha pipi ya, perut paha pipi, sehingga kalau terus-menerus ya lama-lama perutnya gendut dan terjadi kegemukan dan kemudian berlanjut ke obesitas ya. Dan konsekuensinya karena untuk mengirim trigliserid dari liver ke jaringan perut, jaringan adiposit, ini harus diproduksi ya LDL, VLDL ya, sehingga otomatis kalau terjadi obesitas maka markernya ya trigliserid akan meningkat dan LDL akan meningkat. Jadi sini kuncinya obat kan di sini ya. Jadi upaya untuk menurunkan LDL atau kolesterol LDL dan upaya untuk menurunkan trigliserid. Nah, ini yang terjadi di fase obesitas ini. Nah, ini ketika terjadi obesitas, ini yang tidak disadari oleh kita, termasuk saya sebelumnya ya. Dulu saya juga obesitas ya. Ternyata adanya sel adiposit, sel lemak yang terus ditumpuki oleh lemak, oleh trigliserid, itu menyebabkan hipoksia ya, akibat hipertrofi dari adiposit ya. Jadi pembesaran dari sel itu ya otomatis terjadi penekanan ya, sehingga terjadi sel kekurangan oksigen, itu yang dinamakan hipertrofik adiposit hipoksia. Lah hal ini, peristiwa ini itu menyebabkan keluarnya zat-zat inflamasi ya. Sehingga ini yang terjadi dinamakan low grade inflamasi, karena ini tidak disadari terjadi terus dan diabaikan oleh orang-orang yang karena dikira oh enggak ada diabetes, enggak ada hipertensi, tapi pada gemuk obesitas. Nah, sering diabaikan. Nah, ini sebenarnya proses inflamasi ini sudah terjadi di sini, dan ini nanti menjadi
bibit awal terjadinya penyakit-penyakit sindroma metabolik ya, kalau tidak segera diperbaiki. Kemudian obesitas ini menyebabkan beberapa penyakit. Jadi awal dari penyakit atau sindrom metabolik ini diawali dari obesitas, dan ini banyak yang tidak menyadari. Jadi dianggap suatu hal yang biasa, mungkin malah senang, mungkin malah bangga ya, karena gemuk ya, seperti itu. Padahal ini nantinya akan menyebabkan ya diabetes, dislipidemi ya, memicu kanker, kemudian gangguan mood ya, jantung, reproduksi, jadi mandul ya, itu infertilitas, kemudian fatty acid atau penyakit hati, ya, hipertensi dan sebagainya. Nah, saat ini yang dilakukan oleh kedokteran konvensional yaitu dengan perilaku dan medikamentosa ya. Perilaku kalau di pemerintah itu dengan germas ya, gerakan masyarakat ya, berperilaku sehat dengan cerdik ya. Cerdik itu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Jadi ini hampir sama dengan KF lifestyle ya sebenarnya ya. Cuma ada perbedaannya di sini ya. Mungkin di gizi seimbang ini ya yang mungkin belum memikirkan bagaimana efeknya dari itu karbohidratnya. Kemudian medikamentosa ya seperti tadi yang dibahas di patofisiologi tadi ya, terjadi peningkatan trigliserid, peningkatan kolesterol, maka dokter akan meresepkan ya fibrat ya. Fibrat ini untuk memacu LPL ya, lipoprotein lipase. Statin ini menghambat pembentukan kolesterol di jalur mevalonat ya, tapi ini efek sampingnya ya terjadi radang otot ya, sehingga terjadi nyeri otot, dan juga menghambat ubiquinon ya, ini adalah antioksidan yang bisa menangkal ROS ya. Tapi kalau ini dihambat oleh statin ya menjadi tidak seimbang lagi nanti untuk di siklus Krebs-nya itu. Kemudian niacin ya juga untuk menurunkan tadi ya profil lemak. Amitriptilin ini juga sering saya jumpai peresepan dari PRB, dari dokter spesialis. Ini karena adanya sumbatan-sumbatan di perifer atau di pembuluh darah tepi ya, sehingga kesemutan, nyeri di tepi ya karena adanya sumbatan-sumbatan. Nah ini spesialis penyakit dalam memberikan amitriptilin ya. Allopurinol karena diiringi dengan asam urat yang tinggi terjadi karamelisasi ya, sehingga penyakit asam urat itu, dan lain sebagainya. Ya, sekarang apabila kita ingin meminimalisir itu ya, low grade inflamasi ya harus kita intervensi. Caranya sebenarnya murah ya, murah tanpa obat dan menyehatkan ya, dengan 5 pilar ketofastosis, yaitu low carb atau menu rendah karbohidrat, puasa ya, intermittent fasting, olahraga cukup ya, tidur cukup ya, sebelum jam 10 harus sudah tidur. Kemudian mengelola stres, jadi hampir sama dengan cerdik tadi ya sebenarnya. Kemudian dari diabetes akan berlanjut ke dari obesitas berlanjut ke diabetes mellitus ya. Ya. Jadi ini mekanisme seperti tadi, ketika sudah terjadi penggendutan ya, lama-lama sel adipositnya akan penuh ya. Ketika penuh maka terjadi penolakan, sehingga trigliserid atau lemak tadi akan kembali ke peredaran darah dan kembali ke organ-organ yang masih mau menerima ya. Kemudian di situ juga terjadi tinggi gula karena terus makan gula karbo ya. Sehingga inilah yang terjadi, darah akan terus kelebihan gula menjadi berglikemik dan tidak dapat disimpan. Nah ini yang terjadi diabetes mellitus. Jadi penyakit diabetes ini sebenarnya prosesnya diawali sudah berlangsung lama, namun karena tubuh ini enggak tanggap ya,
sehingga dibiarkan terus maka terjadi diabetes mellitus ya. Ini mungkin yang terjadi pada diri saya dulu ya, seperti itu. Ya, kalau zaman dulu ketika terjadi hiperglikemik maka akan diberikan obat-obat diabetes. Nah, ini yang ada di program PRB, program rujuk balik ya. Dan ini program wajib dari pemerintah untuk pasien yang mengalami gangguan metabolik untuk diberikan ini ya, diberikan secara cuma-cuma sebulan sekali dan pasien harus mengambil dan dokter klinik harus menyediakan. Maka program pemerintah ini memang mengharuskan penderita sindrom metabolik ini untuk minum obat seumur hidup ya. Termasuk saya dulu juga anggota ini ya, harus minum suntik insulin ya. Terus namun setelah ketemu dengan KF ini maka semuanya ini saya silang, artinya sudah enggak minum lagi dan sudah terbebas dari obat. Nah, bagi Anda Bapak Ibu ya yang sudah mengalami gangguan metabolik ya, inilah cara mungkin sampai saat ini satu-satunya ya, ikhtiar agar terbebas dari konsumsi obat yang terus-menerus ya. Bagaimanapun obat itu adalah bahan kimia yang mungkin bagi tubuh kurang baik, kalau ya ada cara lain yang lebih bagus, apalagi lebih murah, yaitu dengan KF Lifestyle. Jadi di sini ya sudah enggak makan ya gliben, glimepirid, metformin ya, kemudian injeksi insulin ya, kemudian akarbos dan lain-lain sebagainya, ini semua akan berhenti total dan kita sudah bisa meninggalkannya dan say goodbye drugs. Kemudian dari diabetes ya, ini akan berlanjut ke sindroma metabolik. Jadi sindrom metabolik ini kumpulan dari penyakit-penyakit ya yang komplikasi orang bilangnya begitu ya. Ya. Oke. Jadi ini ya dengan adanya tadi obesitas kemudian sindrom metabolik ya, ini akan terus berlanjut ya kalau masih berani memasukkan gula karbohidrat ke dalam tubuh ini ya. Jadi itu ada fatty liver ya, perlemahan hati ya, aterosklerosis ya, tadi sudah diterangkan ya. Kemudian dari aterosklerosis ini terjadi penyumbatan ya, sehingga kalau ke mata ini timbul glaukoma dan akhirnya ya retinopati diabetik dan mengalami kebutaan. Banyak kasus yang mengalami kebutaan. Ya. Kemudian PAD ya, jadi darah tepi ini sumbatan sehingga menyebabkan gangren ya, atau orang bilang namanya diabetes basah ya, gula basah itu ya, karena terjadi gangren atau luka yang bernanah yang berbau itu ya. Kemudian timbul batu empedu ya, cholelithiasis ya, gallstone ya, ini karena lemak dan gula ya, yang tinggi menyebabkan itu batu ya. Kemudian ke ginjal ya, berapa banyak yang cuci darah itu, rumah sakit semua penuh ginjal, dan kalau sudah cuci darah hidupnya hanya habis untuk cuci darah karena biasanya seminggu 2 kali 3 kali, padahal setiap cuci darah itu menghabiskan waktu ya banyak, sehingga ya jadi alangkah sempitnya waktu gitu ya. Maka kalau dibandingkan dengan mengalami cuci darah ini, alangkah baiknya kalau bisa menghindarinya dengan melakukan lifestyle yang seperti ini, yang bagus seperti ini ya, seperti KF ini. Kemudian kalau sudah ini ya masuk jurang, yaitu dari stroke, itu sudah masuk jurang ya, kata Dr. Piprim ya, artinya itu sudah mengalami kelumpuhan otot ya karena stroke, sehingga untuk memulihkannya sulit ya, tidak bisa pulih seperti sedia kala, pasti ada kecacatan di situ akibat stroke ya. Kemudian disfungsi ereksi ini juga akibat sumbatan, ini juga menjadi momok bagi kaum yang sudah berumah tangga. Ini obat sindrom metabolik yang sering diresepkan di PRB ya, di klinik saya ini
rata-rata, kalau saya rata-rata itu tiap orang itu tiap hari meminum sekitar 5 obat, ya, 5 obat. Ada obat hipertensi, ada obat penurun kolesterol, obat diabetes, kemudian obat kesemutan, biasanya kasih amitriptilin, ya. Kemudian obat-obat vitamin, ya, untuk polineuropati, ya, untuk saraf tepinya, ya. Jadi di sini ada hipertensi, itu ada 5 golongan, ada ACE, ya, pril itu, kemudian ada alpha blocker, ada CCB, ya, dipin, diuretik, kemudian ARB, ya, vasartan, ya, sartan. Nah, itu udah obat yang umum untuk PRB, ya. Kemudian obat neuropati, ya, karena terjadinya sumbatan di daerah tepi, ya, ada amitriptilin, ya, kadang dikasih steroid, kadang kasih, ya, anti inflamasi, ya, anti nyeri, ya. Kemudian disfungsi ereksi biasanya ada sildenafil, ya. Kemudian stroke, ya, dikasih aspilet, ya, atau asetosal, kasih piracetam, sitikolin, ya, dan sebagainya. Kemudian obat jantung juga ada asetosal, ya, ISDN, ya. Kemudian obat gangren, antibiotik pasti, ya. Mata itu ada harus operasi, ya. Kemudian obat ginjal dan sebagainya. Ini adalah akibat dari gangguan metabolik. Nah, hal ini tidak akan terjadi, ya, kalau kita mulai sekarang, mulai saat ini kita sudah berperilaku dengan ketofastosis lifestyle. Insya Allah tidak akan terjadi seperti itu, ya. Ya, terima kasih. Ya, ini foto saya sebelum KF dan sesudah KF, ya. Mungkin sekitar saya mulai KF itu Mei 2020, jadi belum lama. Kemudian itu foto itu sekitar 3-4 bulan setelah menjalani KF, ya. Jadi dengan penurunan berat badan itu hampir 20 kg, ya. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.